Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi. Kita kayak iklan ya. Aduh, padahal nggak ada iklan ini. Kita nggak pesan Zoom pakai iklan ya, padahal. Oke, baik. Ibu Desi, apakah sudah join? Sekali lagi minta maaf teman-teman atas ketidaknyamanan ini. Tapi terima kasih teman-teman masih tetap ada di sini. Kita lanjut dulu. Oke, baik. Oke, ayo, Desi, standby. Ini beliau belum gabung ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Oke, standby. Oke. Ya, Ya, thank you, thank you. kita lanjut ya. Maaf ini, maaf banget ya. Ini liburan ini Oke. memang bener-bener liburan ini. Aduh, Zoom-nya belum Mungkin dia suruh libur belum kali. makan lontong opornya kayaknya sama disi cookiesnya kayaknya. Kurang Mesti itu ya. dikirimin kayaknya cookiesnya nih, biar Zoom-nya bersahabat. Silakan yuk. Maaf, Oke, maaf. kita lanjut ya. Oke, kemudian sebentar, saya jadi lupa. Sampai di ya. Nah, Oke, yes. Oke, ini contoh cycle time dan jumlah operator dalam jalur formasi U. Sini kalau lihat, ini ada in dan ada out di sini. Ada, ini saya gede ini ya gambarnya. Oke. ya. Ada suatu proses produksi di mana cycle time-nya 1 menit dengan 5 operator, 5 apa 6 nih? 5 ya, 5 operator. Kemudian ada lagi yang 1,7 menit dengan 3 operator. Ada juga yang prosesnya ini adalah cycle time-nya 5 menit 1 operator. Bahkan ada yang cycle time-nya 2,5 menit dengan 2 operator. Ini diputuskan sendiri oleh si organisasi, mau pilih yang mana gitu ya. Tapi kalau dia sudah lean, biasanya dia akan lebih ke arah penggunaan operatornya dan efisiensi dari si mesinnya. Kalau misalnya dia UMR yang mahal nih, aduh kayaknya aku mendingan operatornya dikit aja deh gitu ya. Dibanding yang banyak operator dan take time-nya yang paling sedikit yang dipilih. Oke, kemudian sebentar. Kita sudah ke sana. Tadi lompat lagi ya. Oke, value definition. Kenapa di sini ya? Sebentar. Sorry. Oke. Kalau kita bicara value definition di sini adalah aktivitas yang menambah nilai terhadap pemenuhan kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Aktivitas di mana pelanggan mau membayar. Jadi value definition ini bisa kita dengan gampang mengartikan adalah suatu aktivitas yang menambah nilai dari sisi perspektif pelanggan. Kayak gimana tuh contohnya? Oke, ada 2 jenis, bukan 2, 3 yang mau saya jelasin. Value editing, non-value editing, sama non-value editing 2. Nanti ada di bawahnya, ada 1, ada non-value editing 1, non-value editing 2. Oke, bedanya apa nih aktivitasnya? Value editing activity, segala aktivitas yang memberi nilai pada produk. Contohnya nih, proses, pembuatan, analisa laporan, itu semua value editing. Tapi yang sifatnya non-value editing atau waste activity yang tidak memberi nilai. Contohnya tadi inspection. Laporan yang berapa kali direvisi. Oke. Kalau dulu Bu Hesti itu ada istilahnya UP. Apa Bu Hesti UP? Usulan UP ya, usulan usulan perubahan. perubahan. Masih ingat? Siap, siap. Oke. Siapa 18 yang sering tahun naik yang lalu turun ke ya. atas? 18 tahun yang lalu ya, itu berapa tahun yang lalu? Yes, 18 tahun yang lalu. Siapa yang paling sering naik turun ke atas? Sebenarnya dia bukan minta UP, tapi minta cemilan. Iya, iya betul betul. Mas Aris ya. Jadi ya itu merupakan non value editing activity sebenarnya. Hmm.
Jadi Iya, betul. hanya datang ke atas, ngerevisi lagi. Itu dulu kalau dipikir-pikir kenapa ya dulu kita sebegitu? Kenapa harus lewat seperti itu gitu ya? Kalau dipikir sekarang, Mm. ya ampun itu konyol sekali perusahaan membayar kita Biar hanya untuk biar tahu Bu kalau itu nggak ada value-nya. Biar tahu akhirnya kan kalau itu nggak ada ya value-nya. oke. Satu hari bisa berapa kali dia ganti itu. Dan orang ISO-nya bekerja dibayar untuk itu. Kalau ingat sekarang, oh my God, ya betapa waste-nya itu ya. Oke lah, it's okay. Kita belajar dari kesalahan ya. Kemudian salah analisa, kemudian kerja ulang, kemudian pencarian dokumen yang lama. Nah, ini benar nggak nih Bu? Mencari dokumen lama bisa. Aduh, Mm. di mana ya? Sebentar, Betul. kayaknya. Termasuk filing, Iya. ya. Itu sebenarnya non value editing. Oke, kemudian sekarang nih kita lihat nih dari contoh, aduh, lupa. Oke, proses kerja, contohnya bongkar kontainer. Dari menyerahkan dokumen ke kontainer, pembayaran, pra-in-count, cetak surat, tanda terima, survei, pengisian form, lagi ke cleaning kontainer, bongkar kontainer, tracking, depo, dan lain-lain. Ini sebenarnya proses mana sih yang ada nilai tambahnya Ya. bagi pelanggan? Kayak survei cost perlu nggak? Sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Cetak surat tanda terima perlu nggak? Nggak perlu-perlu amat. Itu bisa dilakukan dengan digitalisasi kalau sekarang. Ya, bongkar kontainer, ya mau nggak mau. Mm-mm. Tapi, sorry, yang cleaning kontainer ini yang tidak terlalu dibutuhkan dari customer. Customer kan taunya begitu udah pesan barang datang, bener nggak? Dia nggak kadang nggak begitu peduli sama kontainer. Yang penting standarnya oke, efisien, bagus, dah. Gitu ya. Berbeda tapi dengan customer yang food. Mungkin kalau makanan perlu yang higienis. Tapi beberapa perusahaan yang saya datangin, terutama di manufacturing, mereka memang tidak melakukan aktivitas yang sifatnya non value adding. Oke. Contohnya di sini, Lean ditunjukkan untuk meningkatkan pekerjaan bernilai tambah dan mengurangi pekerjaan yang tidak bernilai tambah. Jadi emang kalau emang perlu di stop atau perlu dihilangkan, dihilangkan. Ya. Nah, contohnya Kaizen proses. Ini PT Buana Sakti, saya ambil dari perusahaan Sampurna Strategi Square. Di sini ada beberapa contoh penurunan komplain terkait AC, komplain terkait toilet, dan lain-lain. Oke, nah kalau kita lihat di sini, kita pilih nih, mana sih dari semua aktivitas ini yang sifatnya value added, mana yang sifatnya non value added. Oke, ini yang tadi saya bilang. Non value added itu ada dua jenis. Ada yang sifatnya apa ya? Ya mau nggak mau deh kita kayak contoh quality kita mau nggak mau kita nggak bisa menghilangkan orang quality-nya gitu ya, karena kita butuh itu. Tapi setidaknya ada yang sifatnya diminimalisir. Nah, kalau FA itu bernilai tambah. Nanti kita akan kasih contreng ya, beberapa kolom di bawah. Yang tidak bernilai tambah tetapi dibutuhkan karena keterbatasan sekarang atau pemborosan kita sebut dengan tipe 1 nih. Oke, yang tidak bernilai tambah sama sekali atau yang harus dihilangkan itu kita sebut dengan pemborosan tipe 2. Contohnya, oke, di sebuah laboratorium, kita biar nggak ngantuk ya. Ini ada banyak aktivitas nih, dari mulai ngambil sampel darah, masukin sampel darah, menyimpan dalam toples, melakukan aktivitas, menulis hasil, menyimpan checklist, membuat laporan, perbaikan laporan yang salah, menunggu validasi. Banyak sekali aktivitas. Kita tuh sebenarnya datang ke sana tuh sakit, anggaplah ini rumah sakit. Kita sakit, kita udah nggak kuat banget, tapi dokter butuh hasil analisa. Wah, ini pasienku datang ke sini
untuk apa ya gitu, untuk berobat. Tapi ternyata prosesnya itu lama, ngantri dulu, ya kan? Kemudian habis ngantri bayar lagi kadang, dapat formulir. Setelah dapat formulir baru diambil darah. Setelah pengambilan darah, nyimpen dulu, dianalisa dulu, ya kan? Buat laporan dulu, mencetak hasil laporan juga. Aduh, ternyata ini salah nih, dia harusnya nggak, trombositnya nggak turun nih. Kemudian memperbaiki laporan yang salah. Terlalu banyak di sini non value added di sini. Kita lihat sebenarnya proses apa sih yang bisa dihilangkan di sini? Oke, nama laboratorium kesehatan. Prosesnya mengolah, menganalisa data kesehatan pasien sehingga menjadi laporan kesehatan. Targetnya apa? Targetnya itu satu, akurat, sesuai dengan permintaan dokter. Jelas hasil tes darahnya apa. Kemudian lengkap sesuai dengan kebutuhan. Apakah nanti obat yang dikasih apa, itu berpengaruh. Kemudian tersedia dalam waktu yang sangat cepat. Nah, di sini kita lihat apa yang perlu kita hilangkan. Tada! Pengambilan darah perlu nggak? Perlu dong. Kalau darahnya nggak diambil, gimana taunya sakitnya apa? Kemudian memasukkan sampel ke toples perlu nggak? Oke lah, ini perlu. Sebenarnya nggak perlu-perlu amat sih. Tapi ya oke lah kita anggap perlu. Karena kalau nggak memasukkan ke toples, mungkin bisa ketukar sama yang lain. Ini yang disebut dengan value added 1. Jadi ya oke lah. Kemudian melakukan analisa dengan alat. Perlu nggak? Perlu. Wah, ini analisa sakit apa nih gitu ya. Kemudian menuliskan hasil. Dan menyimpan checklist di meja kerja sampai 10 lembar. Nanti dulu deh, kalau udah 10 pasien baru nanti ditumpuk-tumpuk dulu baru sekalian. Itu yang harus dihilangkan. Membuat laporan perlu nggak? Sebenarnya tidak perlu, tapi ya bukan nggak perlu. Maksudnya kadang ada yang sifatnya scanning. Begitu hasil, saya pernah audit ke suatu perusahaan asing, Jepang. Jadi pada saat dia melakukan pengecekan dari suatu alat, dia nggak perlu input. Begitu dia cek dengan alat ukur tersebut tinggal diklik tombol langsung muncul di monitor. Jadi sehingga aktivitas yang menulis ulang itu bisa dihilangkan. Tapi kalau di rumah sakit saya belum nemu ya, biasanya di industri. Kemudian mencetak laporan tes perlu nggak perlu karena memang harus diberikan ke pasien. Kadang yang digital, kadang juga yang print-printan. Nah, perbaikan laporan yang salah perlu nggak nih? Nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Aduh, udah jago-jago deh, nggak perlu direvisi ya. Kemudian menunggu validasi kepala laboratorium. Kalau kepala laboratoriumnya cuti mau ngomong apa? Atau tiba-tiba pulang cepat? Jadi ini beberapa yang tidak diperbolehkan. Validasi laporan dan approval diperbolehkan. Menyerahkan laporan kepada pasien diperbolehkan. Oke, kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini ada contoh. Nah, pemasangan bata untuk tembok. Sebenarnya ini dia pemborosan tipe 1 atau tipe 2 ya, kalau kita lihat gambarnya. Oh, sayang ini tidak bergerak ya, karena saya ubah ke Chrome. Kalau tadi di PPT dia masih bisa bergerak, jadi dia satu-satu nyusun, satu lagi nyusun. Sebenarnya kalau aktivitas ini yang setelah dilinkan, ini hanya simulasi, dia memberikan rak di sebelah kiri, kemudian dengan tumpukan bata. Jadi motion dia pada saat dia mulai ngambil, jongkok, memasang itu dihilangkan. Oke, kemudian lanjut ke non value added di office. Nah, bisa nggak nih kita identifikasi aktivitas apa sih yang tidak bernilai tambah? Contohnya nih, aktivitas kunci dalam pekerjaan. Aktivitas yang sebenarnya kalau kita di office diam kita liatin, ada nggak sih yang dari motion pergerakan kita sebenarnya nggak perlu, kemudian dari laporan-laporan secara sistem yang sebenarnya ada beberapa laporan tidak perlu divalidasi, cukup dengan
satu job saja dari beberapa orang seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat nih contoh, udah mau selesai nih. Value definition kunjungan ke rumah sakit. Kita mendaftar, kemudian kita menunggu, kita dipanggil periksa dokter. Mana sebenarnya di sini yang sifatnya value edit dan non value edit? Kalau daftar perlu nggak, Bu Hesti? Ya, 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 ya. Daftar perlu, oke. Kalau waiting perlu nggak? Ah, itu dia. Ya, lama Betul. itu juga ya. Tidak perlu Nggak ya. lama itu. Mm-mm. Yes, kalau dipanggil sebenarnya bisa, kalau beberapa perusahaan, beberapa rumah sakit itu kan ada yang suka di layar ya. Betul, betul. Nggak perlu si Di susternya layar. bolak-balik nyari Running ini text mana. ya. Yes, dia udah bisa lihat dari Running nomor text. registrasi. Kalau Betul. pemeriksaan dokter ini perlu, kalau nggak gimana caranya dia tahu sakit apa enggak. Apotik sebenarnya nggak perlu daftar. Dari dokter bisa langsung link ke farmasi, jadi tidak perlu daftar. Mm-mm. Kalau bayar perlu nggak nih Bu Esti dibayar? Atau main kabur aja? Curious, curious, curious. Curious, oke. Menunggu obat. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang nggak perlu nunggu. Nanti diantarin sama Grab. Sudah ada Ya, beberapa. Contohnya Siloam. Kemudian mengambil obat itu beberapa nggak perlu, tinggal diantar dan selesai. Oke, ini slide terakhir, analisa value dan non-value dari setiap proses. Mungkin dari sini kita udah bicara banyak dari awal sampai akhir. Habis dari sini, mungkin di perusahaan masing-masing atau tempat kerja masing-masing, tidak perlu industri, bisa dilamunkan ya nanti. Kira-kira, oh ini sebenarnya pemborosan bukan sih, gitu ya. ya, Ini sebenarnya dibutuhkan atau enggak. betul, Mungkin betul. dari saya itu saja, Bu Esti. Bisa Ya, dikembalikan lagi oke. ke Bu Esti. Siap, siap. Terima Ya, kasih. thank you, thank you. Ini sudah banyak yang sudah dibagi oleh Ayu terhadap Lin ya kepada kita Ya. semuanya. Dan tentu hal yang menarik adalah ternyata selama ini ada hal yang sebenarnya nggak worth it ya, Yuk ya, yang bisa yang kita lakukan terus-menerus gitu. Ya. Seolah-olah ini worth it, padahal sebenarnya nggak jadi satu added value tadi gitu. Kalau quality kan tentu tadi sudah disebutkan ya teman-teman ya, Bapak Ibu Hmm. sekalian, bahwa ini bicara tentang garansi. Tapi satu sisi ketika ini dilakukan juga banyak kesalahan, hal-hal yang ternyata berulang, bahkan ada reproses, dan hal lain. Bahkan kita tadi sudah menyinggung juga masalah mengenai waste gitu. Sehingga ketika kita bicara tentang waste, ketika kita bicara tentang yang namanya limbah ataupun bahkan sesuatu yang itu bentuknya administratif ataupun sesuatu yang sifatnya menunggu tadi lead time, itu ternyata banyak kita temui lah. Nah, Bapak Ibu teman-teman tentu bisa cross check lagi. Kira-kira selama ini di pekerjaan kita apakah hal-hal ini masih banyak ya gitu. Kalau di saya sih tadi langsung langsung deteksi nih, wah langsung filter gitu ya. Bu Desi lagi nyalasin itu langsung saya pikir, iya ya ini nggak oke ya. Kenapa kita terus lakukan gitu. Jadi buat saya sih ini bermanfaat karena kita mesti memastikan bahwa yang kerjakan itu kan nggak hanya kita ya. Yang mengerjakan itu tim. Sehingga ketika yang mengerjakan itu tim dan kita nggak cross check dan ternyata itu bahkan melakukan satu kesalahan yang berulang, bahkan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik juga dari teman-teman dan ini tentu akan menjadi dot bagi kita. Ini menjadi evaluasi buat kita. Thank you, terima kasih Ayu Desi untuk paparannya dan kita akan coba ada beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Yaitu yang pertama, tadi ada pertanyaan dari Mas Haruno. Ada dua pertanyaan saja. Nah, yang pertanyaan pertama begini, Ayu. Apakah memungkinkan agar proses Lean tidak mengurangi? Apakah memungkinkan agar proses Lean tidak mengurangi kualitas produk atau kenyamanan dalam aktivitas proses produksi itu sendiri? Apakah ini memungkinkan ya kalau Lean itu tidak mengurangi kualitas produk atau kenyamanan proses produksi? Itu yang Ya, pertama. saya jawab dulu boleh? Boleh, langsung Ya. dijawab aja. Sip. Jadi Lean itu tujuannya adalah untuk meningkatkan keefektifan suatu proses. Jadi bukan berarti begitu diterapkan Lean jadinya ada yang berkurang, tidak. Kalau masnya pernah dengar istilah Pokayoke,
Pernah dengar? Yes. Atau Mbak Hesti pernah dengar pasti ya? Betul, Jadi betul. kita membuat sistem itu bagaimana caranya agar dikontrol secara autopilot contohnya. Jadi tidak perlu kita apa ya ibaratnya, tidak perlu kita tongkrongin, tidak perlu terlalu banyak orang. Kalaupun memang misalnya terpaksa harus tadi non value added 1 karena tidak bisa dihilangkan, silahkan digunakan. Tetapi kalau sudah mencapai not value added 2 yang sifatnya tidak menambahkan nilai, itu sebaiknya dihilangkan prosesnya. Jadi kalau dibilangkan apakah tidak memungkinkan, ya menurut saya, benar nggak tadi kalimatnya Mbak Hesti? Ya, Salah mencerna saya. Alin tidak mengurangi kualitas produk gitu. Tidak akan. Tidak akan Lean itu mengurangi tidak kualitas akan produk mengurangi atau proses kenyamanan. produksi. Bahkan dia meningkatkan efisiensi dengan menstabilkan kualitas proses. Yang tadi saya Ya, jelaskan, caranya adalah contoh, inspection yang tadinya dari awal sampai akhir proses bisa 5 kali inspection, bisa dilakukan di tempat lain. Contohnya, supplier yang melakukan proses tersebut. Sehingga begitu nyampai ke kita, sudah bisa dipastikan bahwa produk tersebut sudah tergaransi kualitasnya. Sehingga di kita pun sudah bisa dipakai. Jadi sistemnya yang digunakan biasanya kita ganti dengan Pokayoke. Ya, seperti itu. betul. Tidak jarang kadang Lean itu dijoinkan dengan Six Sigma, Mbak Esti. Karena di Six Sigma itu ada istilahnya the MIC, Define, Measurement, Analysis, Improvement, Control. Jadi dia menggabungkan antara Six Sigma dengan Lean. Sehingga lebih efektif untuk improvement tanpa mengurangi kualitas suatu produk. Ya, Seperti itu. betul. Siap. Ya. Oke, thank you. Thank you, Bu. Kita ke yang kedua, ini ada Pak Haryanto. Sepertinya Pak Haryanto mau ngobrol langsung nih. Boleh. Senang Boleh, sekali. silakan Pak Haryanto. Yang raise hand dulu ya. Ya. Silakan, Mas. Hari. Bukan hari Minggu ya, tapi Haryanto namanya. Iya, nama bawaan. Terima kasih banyak kesempatannya Mbak Esti. Terima kasih banyak Mbak Desi. Wah, sudah sampai jam 9.15 ini masih semangat Mbak Desi. Terima kasih Pak. Suaranya memang tidak asing ya Pak Haryanto ini ya. Silakan Pak Haryanto. Mbak Desi capek nggak? Enggak sih, saya senang. Maksud saya capek nggak manis terus kayak gitu? Asik. Mulai deh, mulai. Aduh, Bapak. Saya izin bertanya, menarik terkait dengan Lean. Salah satunya adalah biasanya cukup banyak perusahaan dia menerapkan untuk good housekeeping terkait dengan 5S, Seri, Seiton, Seiso sampai Shitsuke. Iya, kira-kira karena kebanyakan saya juga selama ini mungkin di bidang safety, kira-kira berdasarkan pengalaman Mbak Desi, kira-kira sejauh mana sih 5S dengan good housekeeping itu punya korelasi secara langsung untuk kita bicara bisa menciptakan tempat kerja yang jauh lebih selamat, jauh lebih sehat. Mungkin boleh dibagi pengalamannya selama ini Mbak Desi, karena kan itu cukup banyak sekali, apalagi kalau di perusahaan Jepang ya, dengan kita bicara 5S-nya. Kira-kira sejauh mana itu punya dampak terlebih kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih sekali Mbak Desi. Saya tulis dulu ya. Dampak 5S ya. 5S ya terhadap kesehatan kerja. Sebenarnya Pak Hari, tapi ini bukan hari Minggu tadi kata Mbak Esti ya. Tema kita itu sebenarnya hari ini Lean. Ya, Lean itu adalah bagaimana caranya kita menghilangkan pemborosan sehingga kita bisa menaikkan keefektifan dari suatu perusahaan. Tapi it's okay, saya senang dapat pertanyaan seperti ini karena sebenarnya
di dalam Lean itu sendiri ada aktivitas bagian ya. Jadi kalau kita tuh bicara Lean, ini Six Sigma. Dalam Six Sigma itu ada toolsnya adalah salah satunya adalah 5S. Nah, 5S itu sendiri itu berasal dari perusahaan Jepang yang memang mengatur ya bagaimana caranya ringkas, bagaimana caranya rapi, resik, dan lain-lain. Secara tidak langsung sebenarnya dengan safety kalau saya bilang itu ada korelasi tapi tidak langsung tepat sasaran. Kalau kita bicara safety kan pastinya ada yang namanya proses apa Bu Esti kalau yang hampir eksiden ya. Nyaris accident, near Ya, base, insiden near itu base. kan merupakan apa ya cara ngomongnya? Itu kan merupakan bagian dari kalau misalnya kita menyusun barang rapi, kita menyusun barang bersih, ruangan kita rapi, bersih, otomatis kan korelasi ke antara safety-nya juga ada, walaupun tidak secara langsung, karena masih akan ada potensi dari risk di sana. Terkadang kalau 5S itu lebih ke bagaimana caranya menatanya agar rapi, agar bersih, agar resik, seperti itu ya. Dan sementara kalau safety, goal-nya adalah bagaimana menciptakan kondisi aman, ya kan? Kemudian, yes, safety di human, safety di sekitar. Ya. Secara tidak langsung ada korelasi tetap, tapi memang goal-nya berbeda. Kalau saya katakan seperti itu. Semoga menjawab Pak Hari. Iya, terima kasih banyak Mbak Desi. Jadi intinya dia punya kontribusi ya, mungkin Punya. kontribusinya nanti tinggal kita lihat seberapa persen, tapi dari Betul, tapi nggak langsung direct ya, iya, Pak. ada kontribusi ya. Terima kasih sekali. Jadi kalau saya lihat Mbak Desi yang jadi speakernya, saya sampai lupa. Saya pikir hari ini bukan hari Minggu, saya pikir hari Selasa Mbak Desi. Apa lagi nih? Mulai. Selasa itu apa? Iya, hari ini saya rasa hari Selasa. Selasa ada di surga. Iya. Terima Pak, kasih. saya jadi nggak ngantuk loh, Pak. Aduh, Pak Hari Yanto terima ini kasih banyak. agak ini ya menjelma. Beliau ini sedang menjelma. Oke, baik. Cecak Siap, apa yang siap. bikin mati, Pak Haryanto? Cecak apa yang bikin mati, Pak? Oh, cecak apa, Mbak? Ayo, apa? Jangan bilang cecak rowo loh ya. Cecak napas Cecak melihat apa? senyumnya Bu Desi. Cecak napas melihat senyumnya Bu Oh, Desi. siap. Aduh. Oke, kita ke Om Idrus. Pertanyaan yang berikutnya. Thank you, Om M. Pak Sorry Mbak Haryanto. Esti, tadi aku lihat di chat ada yang ngechat. Ya, betul. Ada. Jika penerapan lead ini tidak dapat berjalan dengan sukses sesuai flow dari Om Idrus, Trust One, apa yang harus dilakukan oleh seorang leader, Bu Desi? Jika penerapan lead ini tidak dapat berjalan dengan sukses sesuai flow yang sudah dibuat atau sudah direncanakan, apa yang dilakukan oleh seorang leader? Seperti itu. Yang dilakukan adalah menganalisa proses. Jadi apa ya? Tadi saya bicara mengenai di mic ya, define, analysis, improvement, measurement, improvement, control. Jadi pada saat kita melihat, oh Lean ini ternyata belum maksimal nih gitu. Sebenarnya belum maksimal ini adalah memang levelnya udah mentok di sana, atau cara kita memandang dari perspektif yang berbeda. Ada perbedaan di sini. Ya. Pada saat kita menganalisa Lean, itu kan kita harus melakukan namanya brainstorming. Ya, di mana brainstorming sendiri itu apa ya? Perangkat-perangkatnya itu memang harus yang mengerjakan langsung. Jadi bisa tepat sasaran mengenai analisa yang diambil, sampel yang diambil berapa banyak, seberapa efektifkah improvement yang sudah dilakukan, cukup efisienkah improvement yang dilakukan, ataukah kita baru mencapai kulitnya saja, tetapi kita belum menyentuh ke root cause. Walaupun sebenarnya Lean itu tidak menyentuh root cause ya.
Tetapi pada saat kita menjalankan Lean, itu mau nggak mau kadang terkolerasi. Ya. Nah, dan pada intinya yang mau saya sampaikan, pada saat itu belum berhasil, coba review lagi berdasarkan di Mike tadi, Ya, baik. teori di Ya. Mike, coba dilihat lagi, kira-kira target atau KPI yang kita tentukan, apakah itu masuk akal atau tidak? Apakah ketinggian kah? Pernah ada istilahnya SMART, Bu Esti pernah dengar SMART? Ya, ya. Systemable, measurement, Sistem. analysis, timetable. Mm-mm. Nah, Betul. itu kita juga bisa menggunakan tools tersebut pada saat kita menentukan target pada Lean. Oh, Ya. ternyata KPI yang kita pasang terlalu tinggi. Oh, ternyata analisa yang kita lakukan belum sampai root cause, sehingga tidak mencapai akar dan langkah yang kita ambil itu belum maksimal atau belum efektif. Mm-mm. Kemudian kita cek lagi nih setelah improvement dilakukan. Sejauh ini kita bisa bilang itu efektif atau belum, repeat problem apa enggak, Ya. terulang lagi atau tidak, seperti itu. Jadi ada banyak hal yang harus kita review. Salah satunya adalah action yang dilakukan. Kemudian PIC yang terkait. Seberapa jauh mereka memahami, seberapa jauh action yang diambil. Dan yang lebih penting adalah sejauh mana ini efektif untuk perubahan. Ya. Perlu dilakukan review lagi. Betul. Kalau memang udah mentok banget nggak bisa, ya udah stagnan berarti. Mungkin bisa dilihat priority yang lain. Ya. Ya, soal prioritas lagi ya, di-review dengan skala Ya, prioritas yang ada ya. yes. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih dari Mas Wira Prasetya. Oke, Mas Boleh. Joko ditunggu. Penerapan Lean agar efektif. Ini terakhir nanti dengan Pak Joko ya. Kita sudah 21-25 teman-teman. Nanti kita akan foto bersama. Keburu pada keluar nih. Jadi kita nanti setelah ini kita akan foto bersama. Satu dari Mas Wira Prasetya. Ayu. Penerapan Lean agar efektif tentunya melibatkan seluruh pihak dalam proses. Bukan bertumpu pada tim quality atau manajemen sistem. Boleh sharing nih, Bu Desi. Apakah memang bagaimana nih organisasi yang dari yang sebelumnya belum Lean jadi Lean? Kira-kira tantangan dan risikonya apa ya dalam penanganannya? Terima kasih, Mas Wira Prasetya. Silakan, singkat, pada Mas jelas. Wira, terima kasih pertanyaannya. Bikin saya nggak ngantuk ini. Kalau resiko untuk Lean nggak ada. Oke. Resiko itu ibaratnya kita ingin melakukan improvement, ya tidak ada resiko jelek. Resikonya adalah resiko yang baik. Penerapan Lean itu ada dua bisa, Mas. Satu dari top ke down, satu lagi dari down to top. Jadi sebenarnya sedikit pengalaman saya, 21 tahun di industri, sebaiknya adalah dari top ke down. Kenapa? Kalau dari manajemen, karena Lean itu kan tadi dibilang, bukan dari quality aja, bukan dari manufacturing aja, bukan dari human resource aja, ya. Karena dia berupa beberapa komponen yang bersinergi. Jadi kalau dari top manajemen sudah komit, biasanya itu ke bawah tuh enak tuh programnya. Yang sering saya temuin kesulitan itu adalah manajemennya nggak care, manajemennya tidak begitu paham arti makna dan tujuan dari Lean, sehingga begitu Lean didatangkan, itu mereka menganggap, aduh, waste banget deh, buang uang deh, gitu ya. Buang uang buat training, buang uang buat investasi, mungkin ya, infrastruktur dan lain-lain. Karena awareness dari si top manajemen kurang. Jadi akibatnya kurang mendapat dukungan. Tapi apabila dari topnya sendiri sudah paham betul manfaat Lean, wah itu ke bawah enak. Kenapa? Kayak bagi-bagi kue gitu loh. Tapi kan sifatnya sistem. Jadi lebih efektif lagi, lebih tepat sasaran, sehingga itu menjadi goal bersama. Ya. Bahkan kemarin itu saya sempat mengkuisisikan beberapa perusahaan, mereka sampai, ini sedikit bocoran,
mengumrohkan. Jadi ternyata dari Lean itu satu perusahaan itu bisa cost down sampai 400 juta. Akibatnya timnya itu diumrohin tuh. Wow. 400 juta tiap bulan mereka cost down Iya, karena Lean. iya, Ya betul, umroh betul. berapa ya. Tapi ya itu bentuk apresiasi. Ada juga yang kemarin slip gaji ya. Mereka masuk ke slip gaji 400.000 per bulan selama berapa bulan itu kalau nggak salah. Jadi improvementnya juga lumayan bagus, Ya, sehingga kinerjanya jadi bagus, perusahaannya jadi berkembang. Seperti itu. Makanya signifikan perlu ya. komitmen dari atas. Yes, Itu. sepakat, sepakat. Yes, betul sekali bahwa segala sesuatu memang dimulai tentunya dari leadernya ya. Kalau Ya. pemimpinnya memberikan hal yang positif, pasti itu akan memberi motivasi lah bagi timnya. Makanya kepemimpinan leadership itu bukan tentang beliau manajer atau tidak manajer, tetapi beliau sendiri punya value yang bisa dibagikan dalam timnya dan timnya itu bergerak dengan memberikan tadi ya progres-progres yang signifikan. Oke. Terima kasih banyak. Ayo Pak Joko, Mas Joko, ini kayaknya next time ya di sesi Bu Desi yang kedua kayaknya nanti ya. Creative problem solving dan lain-lainnya ya. Ini kita sudah di 21, 29, saya di Times Out takut keluar lagi Zoom-nya ini. Nanti diupdate lagi, saya mohon maaf teman-teman tadi sudah di awal minal aidin wal faizin. Ini jadi harus minal aidin wal faizin lagi soalnya ya. Karena tadi Zoom-nya beberapa lagi keluar. Jadi Bu Desi, ayo jangan kapok ya. Tadi kita sudah seolah-olah dikerjain padahal itu benar-benar di luar skenario. Jadi maaf kalau tadi Zoom-nya beberapa kali keluar. Teman-teman, kita akan berfoto bersama gitu ya. Kita akan berfoto bersama. Nanti Pak Joko boleh nanti saya berikan nomornya Bu Desi aja. Karena ini sekali lagi teman-teman yang di WIT ataupun Wita sudah terlalu malam. Boleh kita foto bersama dulu teman-teman. Ya, kita close dulu. Ayo boleh tolong di close share-sharingnya ya. Ya. Share screen-nya. Teman-teman kita akan berfoto bersama dulu. Oke, Pak Oto. Selamat malam, Pak. Wah, luar biasa. Baik, ini dia Om Haryanto ini. Topinya memang selalu khas. Terima Katanya kasih tadi nggak banyak capek Mbak ya. Desi, Katanya tadi Mbak nggak Desi. capek ya. Iya. Nggak capek apa gitu. Bu Desinya udah deg-degan. Ternyata nggak capek Mbak ya, Desi manis asal, begitu terus. asal dari Palembang ya Mbak Desi ya? Betul, betul. Ya. Betul nggak, Bu Desi? Oke, siap. Padahal saya paling takut loh kalau kenalan cewek itu asalnya dari Palembang. Saya paling takut. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa saya paling Kenapa, takut Pak M? dari Palembang? Palembang itu ada kepanjangannya Mbak Desi, Palembang. Apa Mulai. itu? Apa kepanjangan Palembang? Palembang, perasaan udah dalam tapi dibiarin ngambang. Paling bisa. Aduh. Bisa. Kena prank semua ini. Kena Prank prank ini ya. ya. Aduh. Terus gimana ya Om Ridis? Disangka dong Om 3 Idrus. kali udah, Pak M. Mas Sarono belum ngeluarin pranknya nih Mbak Hesti. Hati-hati. Iya ya. Ini Mas Joko mana tadi Pak Baca Joko? juga. Iya ya. Baca juga aja. Oh, tadi mau keluar kayaknya nih Pak Joko. Tadi ada mau pertanyaan tapi kayaknya udah. Ya udah. Oke deh. Baik teman-teman kita akan ambil gambar dulu. Oke. Boleh kita apa ya? Logonya apa nih? Karena Lin apa sih L ya? Kalau gitu L ya, Lin ya. Ya udah boleh lah Lin. Lin ya teman-teman ya. Harus punya value. Setiap aktivitas punya value. Lin. Oke, sip. Saya foto dulu. Sebentar, ditahan. Yang lain boleh ditahan sebentar. Oke, baik. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan. Jadi nanti kita akan umumkan di grup aja untuk yang mendapatkan hadiah-hadiahnya, door prize-nya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Terima kasih sekali teman-teman sudah di pukul 21 lewat 31 teman-teman. Walaupun dalam masa-masa liburan sepertinya kerjaan aja belum ngantor ya. Mas Harun aja belum ngantor pasti. Mas Wahyu juga belum ngantor nih. Tapi kita duluan ngantor ini ya. Kalau HSE di Kagama mining selalu tetap ngantor duluan terus Mbak ngantor. Hesti. Yes, Pak Idrus Kalau di kenapa? mining tetap ngantor terus Oh walaupun di iya, rumah lupa. itu. Bener sih. Yang off gitu ya. Yang ngantor tetap kantor. Betul sih. Oke, kita Pak Idrus ketemu akan apa? akhiri hari ini. Terima kasih banyak Ayu untuk sharingnya. Semoga nggak kapok. Sekali lagi tadi bukan prank skenario, tapi kita nanti bisa berbagi lagi di lain waktu yang lebih baik. Terima kasih untuk teman-teman supportnya hari ini. Kita akan akhiri hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau boleh nanti dihitung Waalaikumsalam warahmatullahi sampai wabarakatuh. 10 ya. Sampai 10 rasa cintaku kepada Kagama, HSE itu nomor 2. 2 itu apa? Dalam banget. Nah, terima kasih Wah, untuk hari ini dan selamat malam Oke. semuanya. Thank you. Ayo Terima kirain nomor kasih. 2 Terima pemilu kasih. ini. Bukan gemoy, Pak. Terima Dalam kasih. banget, Pak. Terima Dalam kasih. banget. Ya Terima wes. kasih. Terus Selamat Mbak batin, Desi, ibu Mbak Hesti. sekalian. Ya, Ya. Siap. Thank nur. you. Makasih Mas Aruno. Iya, Mas Wahid.